Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang fragmentasi dan replikasi database dari data buku umum Perpustakaan STT Bandung. Bersama saya Ezra, ada juga Husni dan Kenati. Berikut database global yang akan kami pakai. Tapi sebelumnya, untuk struktur database-nya, kami menggunakan nomor panggil sebagai kode dari setiap judul buku dengan primary key agar setiap judul buku memiliki kodenya masing-masing. Lalu untuk atribut lainnya ada judul, penerbit, tahun terbit, pengarang, bahasa, deskripsi fisik, jenis buku, dan ISBN atau ISSN. Kemudian akan saya jelaskan sedikit tentang nomor panggilnya. Nomor panggil di sini sesuai dengan akasia. Untuk 3 angka pertama itu adalah untuk menunjuk jenis bukunya. Pada 004 itu akan menunjukkan jenis buku textbook. Kemudian H adalah 3 huruf pertama dari nama belakang pengarang buku tersebut. Di sini ada Bambang Haryanto. Jadi 3 huruf pertama dari nama belakangnya adalah HAR. Kemudian ada R kecil di sini. Itu adalah huruf pertama dari judul bukunya. Rekayasa sistem orientasi objek, maka huruf pertamanya adalah R. Sekian dari saya untuk database globalnya. Berikutnya ada Saudara Husni yang akan menjelaskan tentang fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Baik, untuk fragmentasi horizontal dan vertikal akan saya jelaskan terlebih dahulu. Apa itu fragmentasi horizontal dan vertikal? Untuk fragmentasi horizontal terdiri dari tupel dari fragmen global yang kemudian dipecah-pecah atau disekat menjadi beberapa subset. Untuk contoh fragmentasi horizontalnya seperti ini. Pertama, kita buat dulu database-nya yang seperti sudah ada studi kasusnya. Nah, kita masuk ke list buku. Nah, di sini ada atribut nomor panggil, judul, penerbit, tahun terbit, pengarang, bahasa, deskripsi fisik, jenis buku, ISBN atau ISSN. Selanjutnya, masuk ke SQL, kemudian masukkan query untuk fragmentasi horizontal. Nah, seperti ini query-nya. Jadi, pertama membuat dulu tabel yang akan dimasukkan fragmentasi horizontal, yaitu seperti di sini 2004 list buku tahun 2004. Nah, kemudian pilih atributnya nomor panggil sampai tuple ID ini dari sini, dari list buku ini. Nah, jika sudah dibuat, maka hasilnya akan seperti ini untuk fragmentasi horizontal. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk fragmentasi vertikal membagi atribut-atribut dari fragmen global yang tersedia menjadi beberapa grup. Contohnya, di sini kelompok kami akan membuat fragmentasi vertikal jenis list buku. Ke list buku dulu. Nah, untuk fragmentasi vertikal ini, kelompok kami akan membuat fragmentasi vertikalnya dari list buku ini. Sama seperti yang horizontal barusan, untuk yang vertikal masuk ke SQL, kemudian masukkan query SQL-nya. Nah, di sini membuat terlebih dahulu tabel jenis list buku atau yang ini seperti ini. Kemudian pilih atributnya. Nah, diambil dari list buku ini. Yang akan diambil itu yang mana? Nah, kami di sini akan mengambil yang penerbit atas nama Bambang. Nah, jika sudah, kemudian kirim, yang nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini hasil yang sudah di fragmentasi vertikal. Nah, mungkin itu untuk fragmentasi vertikal dan horizontal. Selanjutnya, fragmentasi campuran akan dijelaskan oleh Kenati. Saya Kenati Muhammad akan menjelaskan pengertian dari fragmentasi campuran.
Fragmentasi ini terdiri dari fragmentasi horizontal, setelah itu fragmentasi vertikal atau sebaliknya. Cara yang sederhana untuk membangun fragmentasi campuran yaitu menggunakan fragmentasi horizontal pada fragmentasi vertikal dan juga menggunakan fragmentasi vertikal pada fragmentasi horizontal. Contohnya seperti ini. Sudah, kita masuk ke entitas hasil dari fragmentasi horizontal. Sini kita akan masukkan MySQL query-nya. Dapat lihat atributnya sudah disorting sesuai dengan yang tadi dimasukkan, yaitu tahun terbit. Selanjutnya di fragmentasi vertikal seperti ini query-nya. Atributnya jenis buku, text. Sudah lihat jenis buku sudah disortir sedemikian seperti query tadi. Atributnya jenis buku, textbook. Jenis bukunya textbook. Selanjutnya saya akan mempraktekkan hasil dari aplikasi database kelompok kami. Bisa dilihat ini untuk IP masternya. Dan ini untuk IP slave-nya harus berbeda. Sekarang kita lihat konfigurasinya. Konfigurasi MySQL-nya. Yang masnya terhadap pagar, tanda pagar aja hapus. Juga server ID-nya. Untuk yang master server ID 1. Nah, untuk yang slave konfigurasi MySQL-nya hampir sama, tapi server ID-nya harus berbeda dengan yang master. Sini kita hapus tanda pagarnya di sini. Server ID 2 untuk yang slave. Bisa dilihat untuk hasilnya. Kita coba untuk membuat database di PC master. Sudah masuk. Sekarang kita lihat di slave apakah sudah tereplikasi.
yang tadi database dibuat di master, testing database, sekarang sudah teraplikasi di database yang ada di Slave. Sekarang mari kita lihat di PHP MyAdmin untuk mengecek apakah sudah berhasil juga. Kita akan masukkan data baru. Di entitas FC. Berikut datanya seperti ini. Sekarang kita lihat di Slave apakah sudah terupdate. Yep. Datanya sudah terreplikasi dari PC master. Jadi dengan demikian, proses replikasi database dari database data buku umum sudah berhasil. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, sekian dari kami. Maaf atas kesalahan kata dan kesalahan lainnya. Saya Ezra mewakili seluruh kelompok 13 menundur diri. Sekian dan terima kasih.